Saya pernah dibully, ketabrak becak. Halo, saya Denny Effendi, saya penyanyi, saya penulis lagu, dan saya lahir di kota Bandung dari keluarga baik-baik. Ya, yang pasti kedua orang tua saya, almarhum ayah saya seorang seniman, tepatnya seniman film. Dulu sempat main di satu film layar lebarnya Si Kamayan. Almarhum papa saya namanya Usman Effendi, kalau dulu lebih dikenal Ki Armasan Juragan Carmad, itu papa saya. Buat teman-teman yang pernah tahu film Kabayan, ada kok di YouTube-nya. Kalau mau lihat, beliau berperan sebagai Ki Armasan, sahabatnya Kabayan. Itu papa saya. Dan mama di bidang tarik cuara, mama nyanyi. Tinggal di kota Bandung, besar di kota Bandung, dan mencari sebongkah berlian pun di kota Bandung. Saya hijrah SD dulu di Bandungnya, Bandung mana ya? Nasibnya Bandung Selatan ya kalau Ciwidey. Kabupaten ya, siap. SD itu di Ciwidey, SDN 1 Ciwidey ya. Lanjut SMP saya di SLTPN 33 Bandung, Babakan Tarogong ya. Lanjut ke STM, SMK-nya saya SMK 2 Pasunan 2 Maleber. Pokoknya pada zamannya sekolahan yang paling bager pokoknya. Lalu sekarang mah udah damai, udah peace and love sekarang mah ya. Jangan tawuran. Pertama saya SMP kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2. Dari SD emang udah nyanyi. Cuman nyanyinya pasti teman-teman yang ngedengerin pasti ketawa. Saya tukang nyanyi di kelas ya. Dari dulu nyanyi di kelas tanpa alat musik, Bang. Bayangin nggak? Nyanyi di kelas gini. Kalau pas pelajaran kosong pasti saya disuruh ke depan. Dulu dari SD itu tuh emang. Nggak akapela. Nyanyi aja tanpa alat musik. Tapi teman-teman tuh menikmati gitu. Kalau itu udah dari dari SD itu udah saya lakukan itu, maksudnya udah berani tampil di depan orang banyak. Meskipun di depan kelas maksudnya. Begitu. Nugi ya kalau nggak salah. Nugi tau. Zamannya ya Nugi, Rif ya dulu mah. Terus Malaysia. Terus dulu bawain teh apa ya? Ya teman baikku dan kawan-kawan yang lain. Nah, banyaknya sih dulu pas SD Sorok justru. Amiseur. Zaman itu kan harus ada lagu itu teh gitu. Nah justru jadi dulu tuh pas SD saya sampai disebut Dani Malaysia, Mang. Jadi tiap saya nyanyi di depan, ya nyanyi itu semua kayak eksis, mencari alasan, kayak gitu-gitulah. Kayak Amiseur, apa itu Isabella. Pokoknya yang kayak Sejati, Iklim, kayak gitu-gitulah. Pokoknya gak sempet pas SMP baru saya pernah dibully karena saya cuman bisa nyanyi. Sedangkan SMP udah anak-anak yang lain, udah teman-teman udah pada main gitar gitu. Udah keren main gitar sambil nyanyi. Nah, saya ngamuk ke mama saya. Pengen belajar gitar. Saya pertama belajar gitar sama mama. Bukan jago ya, cuman bisa gitu. Standar chord ya, jadi belajar chord itu di mama. Otodidak sih, lebih ke sering nongkrong di gang, ngeliatin yang pada jago kan dulu ya, pada zamannya mah main gitarnya diliatin gitu. Saya tinggal di Babakan Irigasi, Mang. Ya, tepatnya di Pasir Koja. Tepatnya lagi mau bersalah. Dulu di siapa dulu ya? Di deket Warung Pak Dodi di Babakan Irigasi Kaler. Ya main gitar, ada yang jago. Dan saya ya biasalah mencuri ilmu. Dari gitar akustik belajar ke elektrik.
sempet pegang gitar distorsi lagi zaman dulu, lagi SMP tuh, lagi zamannya Koren, Limp Bizkit, sempet lah. Tapi nggak jadi vokalis tuh, sempet di gitar juga. Gitu mah. Band pertama tahun SMA. Band pertama saya SMA. Enggak, sorry. SMP, saya paling bungsu. Saya kelas 2 SMP, nama bandnya ya Allah. Pokoknya di situ saya paling bungsu, yang lainnya udah pada ada yang kuliah, ada yang SMA, saya SMP kelas 2. Saya pegang gitar sambil backing vokal karena vokalisnya cewek. Itu band pertama saya. Terus saya lanjut lagi diajakin sama ada udah almarhum sekarang namanya Kang Maman. Itu dia gitaris juga. Gitaris bandnya dulu namanya Chris. Keren juga, dia ngajarin gitar juga. Dia masukin ke komunitas kayak komunitas apa ya? Komunitas musik lah dulu teh, kalau zaman dulu mah zaman parade emang. Jadi dimasukin dulu kayak bikin acara tuh. Saya ikut di acara itu. Saya bikin band di situ namanya Jeda. Itu dulu saya sama basis namanya Jerry, saya Jerry Dani, ceritanya menjadi Jeda. Tuh belum serius sih, masih ya Munimar resepannya emang ya. Lagi zamannya dulu parade itu di Jurassic. Pernah dengar? Kalau pernah dengar, dulu itu parade yang paling gede di daerah Kebun Kelapa, Sunda Sawawa. Saya pernah jadi anggotanya komunitas Sunda Sawawa lah dulu. Betul, pertama kali saya belajar bikin lagu tuh, kalau masih ada sih guru saya dulu, guru seni musik ya, lagi SMP, namanya Pak Erman. Dia pernah bikin ngasih tugas buat anak-anak, buat murid-muridnya bikin lagu mah pada saat itu. Dan Pak Erman itu ngasih clue. Masih ingat sampai sekarang juga, pas pertama kali saya bikin lagu tuh dengerin clue dari Pak Herman itu. Katanya, mau tahu nggak? Dengerin suara hujan dari pertama hujan itu, apa namanya? Hujan itu turun sampai hujan itu berhenti. Dengerin namanya itu tuh. Ya, rintik sampai pokoknya ya suara-suara hujan itu dengerin detailnya sampai jadi nada di telinga kamu. Nah, itu sama saya dipraktekin mah. Harus ntar sama saya di share di inilah, di grup SMP 33 berjasa. Betul. Betul, memotivasi untuk saya bikin karya lah. Satu kepuasan sih, semua musisi juga, apalagi penulis lagu, satu kepuasan pas lagunya udah jadi dan dirilis. Apalagi kalau bonusnya bisa didengar banyak orang, bisa disukain banyak orang. Basicnya itu lebih ke kita berimajinasi dulu sebelum bikin lagu tuh. Kadang yang Dani rasain, sebelum bikin lagu kayak ada satu dorongan, apa ya, bukan bisikan sih. Kalau bisikan nggak, kayak berimajinasi atas apa yang saya lihat atau saya dengar di sekeliling saya gitu. Nah, itu bisa jadi bahan untuk saya bikin karya gitu. Dan banyak hal yang mungkin hal lucu atau hal sedih sebelum saya bikin karya. Ada beberapa lagu yang lagi ngapalin si nadanya, saya sempat saking seriusnya saya ngapalin nada, takut lupa, saya sempat sampai ketabrak beca lang. Asli mau, si nadanya nggak mau hilang, sampai ketabrak beca juga. Saya masih ngapalin nada itu, saya nggak peduli sakit kaki saya. Yang penting nadanya masih nempel di pikiran saya. Saya nyampe ke rumah, saya bawa buku, coret-coret, dan ya akhirnya kadang
hasilnya suka jadi apa ya? Jadi hal yang di luar ekspektasi gitu. Kadang saya cuman nyiptain lagu tentang, kebanyakan sih tentang, kalau saya pribadi tentang cinta sih. Kebetulan yang baru sekarang itu justru saya nyiptain yang sekarang yang baru single ini, saya sengaja buat orang-orang yang mungkin udah kehilangan semangat dalam dirinya, atau aktivitas yang terlalu padat bikin jenuh. Nah, saya mengajak sih, kalau di yang lagu yang terbaru saya mengajak, udah ada di platform digital, jadilah pemenang di Spotify, di Joox, pokoknya di toko streaming manapun favorit teman-teman sudah ada di YouTube juga ada YouTube. Mungkin jenuh dengan aktivitas sehari-hari atau dengan cita-cita yang mau digapai nih, kadang kan suka dapat kayak rintangan atau halangan apapun, suka bikin ngedown. Nah, si lagu ini dibikin biar teman-teman yang merasa ngedown itu, yuk bisa yuk gitu, nikmati hari-harimu, kata-katanya gitu sih Bang, si refnya. Boleh bait pertama, kala mentari terbit dan tenggelam, itu menyingkat kegiatan atau aktivitas manusia di kala pagi. Kita mungkin mau berangkat kerja, sampai nanti kita pulang kerja, kita balik ke tempat masing-masing. Terus kalau mentari terbit dan tenggelam, menghampiri sebagian tubuh itu, senja memudar. Senja memudar yaitu mau mungkin beristirahat, kegiatan setelah kegiatan, rebahkan jiwa yang telah berjuang. Oke. Jadi teman-teman itu pejuang. Jadi kadang teman-teman suka lupa saat istirahat ya. Jadi harus sekali-kali nikmatilah. Kalau udah kita beraktivitas itu, nikmati istirahat kita dengan dengan nyaman di rumah kita. Rebahkan jiwa, nikmati hari-harimu, langkahkan kakimu tanpa ragu. Nah, itu doa teman-teman ketika besok teman-teman bakal beraktivitas lagi. Nah, jadi saya mengajak, yuk besok ada yang lebih baik daripada hari ini, kayak gitu Mang. Dan yang pasti ada waktunya, mau di bidang apapun, teman-teman bakal dapat goalsnya teman-teman masing-masing gitu. Jadilah pemenang. Ini jadilah pemenang tuh versinya full band awalnya. Nah, sekarang yang saya garap itu saya rubah ke versi akustiknya biar lebih lebih santuy mungkin ya. Yang itu mah emang full band banget dengan semua aransemen, ada distorsinya. Nah, sekarang dirubah dengan gitar akustik nih yang lebih sederhana tapi masih tetap ngajakin teman-teman buat semangat. Gitu aja. Kayak gimana ya? Saya balik lagi ke laptop sebenarnya Bang. Dulu emang branding saya Dani Effendi sebelum saya bikin project yang sebelumnya. Dan balik lagi ke laptop, yaitu yang saya pakai lagi ya Dani Effendi lah. Nama almarhum papa saya maksudnya. Saya pakai lagi. Jadilah pemenang. Ada hal lucu sih. Ada hal lucu sebelum lagu ini dibikin versi seriusnya ya. Dulu pernah dicoba di satu ruangan teman. Saya sempat ngetek vokal lagu ini, lagu Jadilah Pemenang, di toilet ya, di depan toilet. Kan tempatnya kecil dan nggak ada lagi buat tag vokal, dan kebetulan room vokalnya juga kena gitu. Sempat di rumahnya musisi juga, dia drummer, PY, kalau lagi nonton tuh PY. Sejarah lagu ini lewat PY juga, dulu di kosannya PY sebelum lagu ini diseriuskan di tempatnya Kang Intan Lake di daerah Kurdi ya, di daerah Kurdi. Di situ diproduksi secara serius, dulu dibantu sama teman-teman musisi juga, sama anak-anak Imaji dulu.
sama Martin, ada Putra, ada Dale dulu ya, musisi-musisinya yang bantuin proses jadilah pemenang. Seru sih dulu, jadiin apa ya, kayak lagu ini tuh dari semua lagu saya, lagu ini setiap saya ngerasa kayak udah gitu, kayak ya kan, normal ya manusia itu kadang lagi apa, lagi moodnya bagus gitu, lagi moodnya jelek, lagu ini yang bikin saya tuh bikin lagu buat ngemotivasi orang, masa saya sendiri lilis. Kebetulan kemarin ada dari Sumatera entah utara entah mana lah, dia di Rantau Prapat, namanya Haris dia keyboardis kalau nggak salah. Dia nge-DM katanya tiap dia berangkat, dia kerja di sana, tiap dia berangkat kerja dia setel lagu ini, bilangnya sampai gitu, sampai saya aduh alhamdulillah gitu. Maksudnya ada efek yang positif buat ya teman-teman yang dengerin. Saya juga jadi bawa apa ya, bawa pengen lagi nih, pengen bikin lagi yang ya bikin positif lah gitu, bikin positif pendengar. Kayak saya Dani Effendi, jangan lupa dengerin lagu Jadilah Pemenang yang sudah rilis di seluruh platform digital kesayangan teman-teman. Dan saya ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah support dari dulu zaman saya belajar sampai sekarang juga saya masih belajar. Buat teman-teman yang support, terima kasih. Buat Bloom, terima kasih. Buat Kaca Band, terima kasih. Buat Mueza, terima kasih. Buat Bipas, terima kasih. Buat Intuisi Merasuk Jiwa juga terima kasih. Dan untuk teman-teman Intuisi, untuk teman-teman Dani Effendi juga terima kasih semuanya. Makasih banyak.